La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Terima kasih pada Ibu Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah, dalam hal ini Ibu Kristi Nawati, beserta ibu-ibu anggota Majelis Taklim Al-Hidayah. Yang saya hormati Ustadz Eki Firdaus, ini 4 hari sudah 2 kali Bu tindak Mustika Tama. Yang saya hormati Ibu Sri Miranti Karyawati, beliau adalah Ketua Yayasan Yatim Piatu dan Duafa Mustika Tama. Dan nama saya sendiri Bapak Paiman Budi Sarjono Bu ya. Saya yang ditunjuk Bu Wati untuk momong ya, nyepui momong lari-lari. Ingkang jumlahipun 3 dasa 7 lari. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu jajaran pengurus, pengasuh, dan yang saya cintai anak-anakku, Panti Asuhan Yatim Piatu dan Duafa Mustika Tama. Mari terlebih dahulu kita semuanya membacakan puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah sore hari ini ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hidayah Yogyakarta silaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat. Insya Allah di akhir zaman nanti kita memperoleh sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hidayah yang saya hormati, kalau nggak salah dulu juga sudah silaturahmi ya Ibu. Ya. Namun demikian untuk ibu-ibu yang belum silaturahmi mungkin perlu informasi tentang Mustika Tama. Untuk itu saya pada kesempatan ini ya sebentar saja menginformasikan tentang adanya Yayasan Yatim Piatu dan Duafa Mustika Tama. Itu diawali kepedulian para tokoh masyarakat. Ada 13 tokoh masyarakat, sebenarnya termasuk Bu Sri Miranti Karyawati ini, menyikapi di tetangga, di lingkungan kita banyak anak yang terlantar, anak yatim, anak piatu, bahkan yatim piatu, dan duafa lansia banyak juga. Untuk itu beliau bagaimana kita untuk bisa memberikan solusi untuk mereka untuk hidup lebih baik sekarang maupun yang akan datang, seperti itu Bu. Sehingga akhirnya pada 19 Juli 2010 mendirikan Yayasan Yatim Piatu dan Duafa Mustika Tama itu. Nah, untuk agar kegiatan kita ya dipandang yaitu bertanggung jawab gitu ya Bu ya, supaya dipercaya oleh masyarakat dan lain sebagainya, akhirnya diakta notariskan dan disahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta. Nah, setelah izin dari Kementerian Hukum 16 Agustus 2010 keluar, akhirnya yayasan yang awalnya untuk menyantuni kaum duafa dan mengasuh anak balita dalam panti itu lalu dimulai kegiatannya dengan mengontrak rumah kecil saja. Tidak di sini Bu, dulu di Kampung Jogonalan sebelah timur pabrik gula Madukismo. Jadi 1 kilo lah dari sini ya. Kemudian pada akhirnya diawali seorang bayi yang hanya diasuh seorang ibu, bapaknya sudah nggak ada, dititipkan gitu ya. Karena awalnya gini Bu, tentang pengasuhan di dalam panti itu mengendaki semua pengurus itu sementara saja, karena pengasuhan yang terbaik itu kan dalam keluarga. Namun boleh buat ternyata
tidak semudah itu ya. Berkepanjangan ibunya nggak kerja, mungkin diawali rumahnya saja hanya ngontrak, terus pindah hanya 1 bulanan kontraknya, dan macam-macam pokoknya Bu ya. Sehingga sampai sekarang akhirnya anak kita yang awalnya balita sampai ada yang sudah usianya seusia panti 13 tahun. Sampai kita sekolahkan pada akhirnya. Walaupun izin operasional balita Bu awalnya. Untuk itulah maka tahun 2018 kita merubah tentang izin operasionalnya itu kepada Dinas Sosial, mengingat anak-anak kita itu akan kita rujuk ke panti lain. Itu bagi yang sudah masih mempunyai orang tua itu enggak diperbolehkan untuk dirujuk ke panti lain. Pokoknya saya mengendaki di Panti Asuhan Mustika Tama Pak. Loh, saya nanti terbentur tentang izin karena izinnya hanya mengasuh balita. Pada akhirnya Dinas Sosial, ya kalau Bapak nanti pada akhirnya mampu untuk menyekolahkan anak, nanti izinnya saya rubah Pak, itu pengasuhan anak kan gitu ya. Sehingga sekarang Bu di sini adalah pengasuhan anak walaupun kenyataannya ada balita. Karena anak itu dari 0 tahun sampai 18 tahun. Istilah anak itu. Untuk itu pada akhirnya sekarang ada anak-anak panti yang paling besar itu sudah kelas 6 SD. Untuk itu saya terima kasih dan juga selamat datang atas silaturahminya yang berkelanjutan ini. Mudah-mudahan Majelis Taklim Al-Hidayah Yogyakarta selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Keluarganya selalu diberikan putra-putri yang soleh-solehah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tentunya sukses dunia dan akhirat. Kemudian tadi tentang pengasuhannya yang ada di dalam panti Bu ya. Jadi untuk bisa anak-anak terlayani, kami harus mempekerjakan 15 pengasuh yang kita bagi 3 shift ya. Karena ini kecil-kecil Bu ya, kalau 37 itu kalau sudah besar saya beri 3 pengasuh saja sudah. Tapi ini kecil-kecil ya, semuanya harus kita dampingi. Kadang-kadang ibu-ibu yang nanti shift malam itu enggak tidur Ibu itu. Ada yang pipis, ada yang enggak harus ganti ini, harus ada yang memberi minum kan gitu. Kemudian di sisi lain ada yang sudah besar gitu. Tapi kalau yang sudah besar untuk laki-laki dan perempuan kita usahakan untuk kita pisahkan. Dan terima kasih kepada Ustadz Eki Firdaus dan jamaahnya yang telah lama menjadi donatur Panti Asuhan Mustika Tama. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang melimpah barokah, sukses dunia dan akhirat, tentunya keluarganya terjalin dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Karena sebagai contoh gini Ibu, awal pandemi panti ini memberanikan diri untuk mengawali membuat asrama adik-adik kita, anak-anak kita yang laki-laki gitu ya. Lalu Ustadz Eki Firdaus, berapa ya Pak biayanya gitu. Saya nggak ngitung biaya karena pengalaman membangun selama ini ada uang kita belanjakan bangunan apa itu material, kemudian kita mengundang tukang kan gitu ya. Ya kalau per meter 2,5 kita akan bangun 200 meter, berarti itu ya cukup lumayan, itu 500 juta. Akhirnya terpenuhi Ibu, alhamdulillah. Itu di masa pandemi itu diawali 1 April 2020, selesai 2021 bulan Juni, kemudian awal Agustus dipakai untuk shelter anak-anak kita dan pengurus yang kena COVID. itu seperti itu. Jadi ceritanya Allah memberikan kemudahan-kemudahan walaupun juga gitu. Untuk itulah Ibu ya, mohon doa restunya. Mudah-mudahan anak-anak kita ini juga nantinya menjadi anak yang cerdas,
memiliki akhlak yang mulia, tentunya sehat gitu ya. Karena saya juga pengalaman punya anak masih kecil rawan ya Bu ya. Lebih-lebih ini berkumpul beberapa anak, satu pilek yang lainnya juga seperti itu. Jadi ya saya selalu berterima kasih pada teman-teman pengasuh yang selalu setia mendampingi, sehingga tadinya yang bayi seperti itu sekarang sudah kelas 6 SD, dan nanti mohon doa restunya ada 3 yang nanti mencari sekolahan tingkat SMP. Itu sekali lagi terima kasih atas berbaginya baik rezeki maupun kasih sayang selama ini. Mudah-mudahan semua itu menjadi amalan jariah dan tentunya menjadi tabungan yang paling utama kita saat kita nanti dipanggil oleh Allah SWT, saat kita nanti menghadapnya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan semuanya. Barangkali juga perlu saya sampaikan, tidak hanya ini Bu yang dilakukan Mustika Tama, adalah juga menyantuni kaum duafa yang ada 2 program tadi yang sekarang jumlahnya 287 Ibu ya. Kita santuni sembako, namun yang 74 masih karena masih usia sekolah, masih kita tambah dengan uang hanya untuk menyemangati ya, tidak menanggung semuanya biaya sekolah, hanya untuk menyemangati mereka bisa melanjutkan sekolah sehingga nanti bisa bersaing dalam mencari pekerjaannya. Ya alhasil Bu ya, karena penyantunan itu sejak berdirinya panti ini yang saat itu sudah SMP ya sekarang ada yang sudah mahasiswa, alhamdulillah ya, walaupun itu di luar Bu ya. Dan selalu kita komunikasi, kita koordinasi dengan keluarga yang bersangkutan. Kalau yang itu ada yang anak yatim Bu ya, karena ada yang dulu korban gempa ya, orang tuanya ya, ada yang korban gempa gitu, tapi kan ya meninggalkan warisan, tapi harus kan kita dampingi ya saat itu ya, kita arahkan dan lain sebagainya seperti itu ya. Ya alhamdulillah sekarang sudah ada yang mandiri seperti itu. Itu Bu yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas silaturahmi ini, atas berbaginya kasih sayang pada keluarga besar dan khususnya pada anak-anak kami. Semoga semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ada kurangnya dalam kami menanggapi, menyambut, ada tindak tanduk, tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.